Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Ada tiga hukum ketika kita akan mengambil harta maupun jabatan ataupun yang lain yang berupa dunia. Yang pertama, ya, itu orang yang ngambil harta itu niatnya untuk mufakhiron, untuk bangga-banggaan. Mukathiron, untuk memperbanyak. Mubahian, untuk sombong dengan yang lain. Ada pamer. Nah, maka yang seperti ini itu termasuk perbuatan yang mungkar, istaujibu ala zahiri fi'li al-habsa wal hisab, dan akan nanti dihisab dan mendapatkan cacian yang luar biasa. Termasuk perbuatan yang mungkar, buruk, ya, karena dalam Al-Quran dikatakan innamal hayatu dunya la'ibun walahwan wazinatun watafakhurun. Jadi dunia itu hanyalah tempat untuk dijadikan dia hanya untuk bermain, hanya untuk bangga-banggaan. Nah, ini dalil, ya, teguran untuk orang-orang yang mengambil dunia itu dengan niat yang seperti tadi. Gitu. Tentu beda nanti dengan niat yang niatnya baik, gitu. Nah, terus man talabad dunya halalan mubahiyan mukatsiran mufakhiran muraiyan laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi wadbanun. Ada lagi hadis Nabi, siapa orang yang mencari dunia, harta, tahta, ya, halal, tapi tujuannya untuk mubahian, untuk sombong, congkak, untuk banyak-banyakan, ya, muraiyan, untuk pamer-pameran, segala macam bentuknya, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah murka kepada dia. Yang kedua sekarang, mengambil dunia, ya, itu dengan syahwat nafsi. Artinya syahwat itu ya buat enak-enakan, buat menikmati segala macam, hanya sebatas itu, ya. Nah, yang seperti ini tidak sampai dihukum maksiat, ya, tapi dikatakan syarrun, keburukan, kemudian dihisab. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya, 'anin na'im, ya, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nah, ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia halalnya itu hisab dan haramnya itu siksaan. Nah, hisabnya itu perlu diingat, saudara. Enggak kok sebentar, lama. Hisabnya lama. Ya, bahkan ada yang mengatakan antara kaya dengan si miskin itu sampai terpaut 500 tahun. Nah, ini dalilnya. Ketika mengambil dunia, baik harta, tahta, maupun yang lainnya, itu niatnya untuk syahwat, untuk keenakan sendiri. Ya, bukan untuk yang lain-lain. Ya, kalau yang tadi untuk poya-poya sampean. Yang pertama tadi untuk bangga-banggaan. Yang kedua ini enggak, enak, menikmati hidup, nikmati, itu aja. Itu dihisab. Dan hisabnya sangat lama pastinya. Dan dicaci. Ya, gampangnya kok enak-enakan. Padahal kita di dunia itu niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang ketiga ini, yang ketiga itu ayyakhudha minal halali fi hal udhri qadrun. Jadi dia itu mengambil yang halal dari dunia itu karena satu, dia memang ketika tidak mengambil itu, ya, ada kewajiban atau kesunahan itu tidak bisa dikerjakan. Ya, contoh dia punya hutang, dia niati kerja untuk bayar hutang. Dia punya keluarga, dia niati kerja untuk nafkah. Dia punya anak, dia niati kerja untuk mondok anaknya.
dan lain sebagainya. Yang sifatnya kalau tidak ngambil, tidak bekerja, maka kewajiban dan kesunahan itu tidak bisa terlaksana. Itu satu. Ini namanya halul udhri, keadaan yang memang ada alasan. Nah, yang kedua ini harus ada juga yang kedua. Tujuannya semata-mata untuk uddah wal isti'anah la ibadatillahi ta'ala. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi wasilah perantara untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah apa? Ya karena salah satu kewajiban kita ya kalau udah keluarga mencukupi keluarga, kalau punya hutang harus melunasi hutang, itu kewajiban. Nah, mengambil harta itu untuk menunaikan kewajiban, kan gitu. Nah, andai ucapannya itu seperti ini. Annahu laula ma fihi min at-tawassul ila ibadatillah lama akhadtu dzalik. Jadi kalau misal ya tidak karena seperti ini itu bisa menyampaikan untuk ibadah kepada Allah, artinya nyari harta itu nggak nyampaikan kepada Allah, maka aku tidak akan mengambil harta ini. Nah ini perlu diperhatikan saudara. Yang seperti ini itu meskipun katakanlah punya motor ya, tapi tujuannya bagus, memang ada keadaan yang baik, ada alasan, niatnya untuk ibadah silaturahim, semata-mata seperti itu. Motornya bisa sama-sama bagus. Tapi kalau dengan niat yang nomor 1 dan nomor 2 tentu beda dengan niat yang baik seperti ini. Sama-sama punya rumah gitu kan. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan siapa orang yang mencari dunia halal ya dengan tujuan istighfafan anil masalah untuk menyelesaikan masalah dan wata'atufan ala jarihi untuk berbelas kasih kepada tetangganya. Misal kalau punya apa diberi atau mungkin menolong segala macam, wasa'yan ala iyalihi ataupun untuk keluarganya, mencukupi keluarganya, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan datang dengan wajah seperti bulan purnama. Artinya ya dunia ataupun akhirat itu bukan dilihat dari seberapa banyak mobil, seberapa banyak motor, ada rumah bagus atau tidak, itu sama sekali tidak ada. Tapi yang menentukan adalah keniatan dan tujuan kita dan keadaan kita. Ya, keadaan kita yang membutuhkan untuk menunaikan suatu kewajiban, kesunahan dan kefarduan. Kemudian memang niatnya untuk ibadah, untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Maka meskipun katakanlah kaya ataupun semisalnya, itu enggak ada hisab. Tidak ada hisab, yang ada malah mendapatkan pahala wal midhah, mendapatkan pujian, mendapatkan pahala. Nah, ulaika lahum nasibu mimma kasabu. Dari sini kita bisa ambil suatu pelajaran. Mulai saat ini kita harus bisa menata niat kita, tujuan kita, nah, supaya dunia yang kita dapat semuanya ini tidak menjadi hujah kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Tapi sebaliknya akan menjadikan kita malah dipuji, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.